Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Anda pemirsa Batu TV. Saya Rukmawan kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengantarkan berbagai informasi seputar Malang Raya. Dan berikut informasi selengkapnya berhasil dihimpun oleh tim liputan kami. Perbaikan jembatan Tirto Taruna di Desa Landung Sari, Kecamatan Dau oleh DPUBM Kabupaten Malang mulai berlangsung sejak kemarin. Proyek ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan kontraktor lokal, serta memastikan perbaikan jalan berjalan lancar dan tepat waktu. Perbaikan jembatan Tirto Taruna yang berada di Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah dimulai dengan pembongkaran pada hari Senin 14 Mei 2024 lalu. Melihat jembatan Tirto Taruna berada di area strategis perkotaan yang menghubungkan Dusun Kelandungan dengan Dusun Bendungan dengan akses lalu lintas yang cukup ramai di area pemukiman padat penduduk. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lambat yaitu 2 bulan. Salah satu alasan utama perbaikan ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua, ditambah dengan terjangan banjir dan guyuran hujan yang terus-menerus membuat jembatan ini rawan ambrol. Selain itu, muatan berat kendaraan truk yang melintasi jembatan secara berlebihan juga menjadi faktor. Kondisi ini telah mengakibatkan kerusakan struktural yang signifikan sehingga memerlukan penanganan segera guna memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Selama proses perbaikan berlangsung, terdapat jalur alternatif bagi pengguna jalan untuk mengurangi dampak terhadap arus lalu lintas di sekitar area proyek. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan jalur alternatif ini selama perbaikan masih berlangsung. Diharapkan ke depannya jembatan Tirto Taruna dapat digunakan kembali dengan layak serta para pengguna jalan dapat beraktivitas dengan lancar. Hari Senin kemarin dimulai pembongkaran ini, Mbak. Ini sekarang melanjutkan lagi menutupi besi-besinya. Diperkirakan mulai awal hari Senin ini mungkin sesudahnya mungkin 2 bulan lambat-lambatnya. 2 bulanan gitu. Ya. Viera dan Malika melaporkan. Untuk memastikan proses transaksi jual beli berjalan dengan lancar dan akurat, Diskopindah Kota Malang melalui UPT Metrologi Legal Kota Malang melakukan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan kepada pedagang pasar. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melalui UPT Metrologi Legal Kota Malang melakukan sidang tera dan tera ulang terhadap pedagang pasar bertempat di Pasar Bunul Kota Malang Selasa 14 Mei 2024. Kegiatan tera ulang ini diartikan untuk membandingkan alat ukur milik masyarakat dengan standar dari metrologi dengan tujuan agar alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan untuk berdagang memiliki penunjukan yang benar sesuai ketentuan batas kesalahan alat ukur tersebut. Kegiatan sidang tera dan tera ulang ini merupakan kegiatan 1 tahun sekali, di mana setiap hari UPT Metrologi Legal Kota Malang berkeliling ke 22 pasar dan 57 kelurahan di Kota Malang. Kegiatan ini menyasar para pedagang pasar dan masyarakat yang memiliki alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk dicek standarisasinya. Kepala UPT Metrologi Legal Kota Malang Saifuddin mengatakan, sidang tera atau tera ulang ini bertujuan untuk memastikan proses transaksi jual beli di masyarakat berjalan dengan lancar dan akurat. Kegiatan tera ulang ini juga bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan pedagang. Jika alat takar, ukur, timbang, dan perlengkapannya akurat, hal ini dapat menjadikan proses transaksi jual beli di masyarakat berjalan dengan baik. Untuk bisa mendapatkan fasilitas tera ulang ini sendiri, masyarakat dapat melihat jadwal yang ada di sosial media UPT Metrologi Legal Kota Malang, karena di sana terdapat informasi setiap harinya tempat tera ulang diadakan. Untuk alat ukur, takar, timbang dengan skala besar, harus daftar dulu ke kantor UPT Metrologi Legal Kota Malang. Harapannya dengan tera ulang ini, masyarakat dapat bertransaksi dengan lancar, nyaman, tanpa kendala, dan antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Tera ulang itu kan kegiatan menandai dengan tanda terasa atau tera bantal yang dilakukan pada alat-alat pertimbangan para pedagang. Nah, itu dilaksanakannya setiap 1 tahun sekali, itu wajib dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Tujuannya apa? Tujuannya biar kan kita kalau dalam hal jual beli kan ada pedagang sama pembeli. Nah, itu kita melindungi dua-duanya. Kalau misalnya pedagang tidak merasa dirugikan, baik pembeli juga tidak merasa dirugikan. Taufikur Rahman melaporkan.
Sebanyak 35 calon jamaah haji aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Malang Selasa siang dilepas oleh PJ Wali Kota Malang untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. 35 calon jamaah haji di lingkungan Pemkot ini diharapkan setelah menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan dapat menebar virus kebaikan terhadap sesama. 35 calon jemaah haji aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Malang Selasa siang resmi dilepas oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari 35 calon jemaah haji ASN, 9 merupakan calon jemaah haji pria, sedangkan 26 merupakan calon jemaah haji perempuan. Pada pelepasan calon jemaah haji ini, PJ Wali Kota Malang bersama Sekda dan Kepala Kemenak Kota Malang memberikan ucapan selamat kepada 35 calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang melepas 35 calon jemaah haji tersebut berharap agar 35 calon jemaah haji ASN di lingkungan Pemkot Malang ini nantinya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. Ia juga berpesan kepada calon jemaah haji ASN untuk selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci karena kondisi cuaca yang saat ini panas. Terkait dengan adanya pejabat struktural yang berangkat haji, PJ Wali Kota Malang memastikan pelayanan akan tetap berjalan seperti biasa karena akan diganti sementara dengan pelaksana tugas harian. Sementara 35 calon jemaah haji ASN tersebut sebelum berangkat ke Tanah Suci, rencananya akan diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Kamis 16 Mei mendatang. Di Kota Malang sendiri total sebanyak 1.166 calon jemaah haji yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2024. 35 ini dari ASN Kota Malang yang sudah mendaftar rata-rata di atas 10 tahun dan alhamdulillah sudah berangkat, dan ini juga terdiri dari ada beberapa pejabat struktural dan pejabat fungsional. Dan harapan kami memang dengan berangkatnya 35 ASN ini bisa membawa keinginan atau marwah dari ASN Kota Malang untuk, dan juga bisa mendoakan agar kita yang di sini juga bisa didoakan di sana. Dan kami juga berharap jalan ibadah dari 35 ASN di Kota Malang ini mulai dari berangkat sampai pulang lancar dan menjadi haji yang mabrur. Simon Alfredo melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang pemberangkatan 207 calon jamaah haji Kota Batu tahun 2024. Tetaplah bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis 1.000 warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Anda mengalami masalah ambeien, darah tinggi dan darah rendah, kencing manis, ginjal, kanker, tumor, liver, MA, asam urat, asma, dan permasalahan penampilan. Jangan putus asa. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali siap mengatasi permasalahan Anda. Kami juga melayani konsultasi problem pribadi, rumah tangga, jodoh, penghasilan, pelaris usaha, karir, hingga pemasangan susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, kekuatan, dan lain-lain. Segera datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali di Jalan Ayani Sumpil 3, nomor 16 Malang. Buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Saya membuka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Sumpil 3, nomor 16 Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Jangan putus asa, segera atasi permasalahan Anda. Kata putus asa adalah dosa.
Dijual tanah Batu TV di Dusun Resel, Desa Ororo Ombo, sebelah wisata Batu Flower Garden. Dengan luas 6.161 meter persegi. SHM IMB. Ada gedung 500 meter persegi, 2 lantai, listrik 30.000 watt. Ada genset, prasarana, jalan paving dan pagar. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 207 calon jamaah haji atau CJH Kota Batu dilepas dan diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Calon jamaah haji Kota Batu tahun 2024 tertua atas nama Muhammad usia 88 tahun asal Pendem dan termuda Bahrul Ardiansah usia 22 tahun asal Sumber Berantas. Pada tahun 2024 ini, Kota Batu memberangkatkan calon jemaah haji sebanyak 207 orang dengan rincian 96 laki-laki dan 111 perempuan. Para calon jemaah haji Kota Batu ini masuk ke dalam kelompok terbang atau kloter 14 embarkasi Surabaya. Sebelum keberangkatan ke asrama haji Sukolilo, Surabaya, para calon jemaah haji mendapatkan kembali pesan dan masukan terkait pelaksanaan ibadah haji yang disampaikan oleh Syarif Hidayatullah SAG, penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kota Batu, dan dari pengurus kelompok bimbingan ibadah haji. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kasubag TU yang juga PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Rohmatullah Esos MM. Dalam sambutannya mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, Maksun Zain SAG MSI yang berhalangan hadir, berpesan agar para calon jemaah haji Kota Batu selalu menjaga niat dan menjaga kesehatan fisik agar ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batu Kiai Haji Abdullah Thohir dalam sambutannya berharap para calon jemaah haji Kota Batu berangkat dan kembali pulang ke tanah air dalam kondisi lengkap serta menjadi haji yang mabrur. Acara dilanjutkan dengan prosesi pemberangkatan 207 calon jemaah haji Kota Batu dengan menggunakan 5 unit armada bus. Calon jemaah haji Kota Batu akan diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan bermalam di asrama haji Sukolilo untuk diberikan pembekalan. Dan pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Akhirnya pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sebanyak 207 calon jemaah haji Kota Batu dilepas dan diberangkatkan menuju asrama Sukolilo, Surabaya yang ditandai dengan pengibaran bendera. Sebelumnya, acara seremonial pelepasan calon jemaah haji Kota Batu juga telah dilakukan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu pada Jumat 10 Mei 2024 lalu. Alhamdulillah pada sore hari ini kami beserta rombongan jamaah haji Kota Batu dan sekitarnya akan diberangkatkan oleh Bapak PJ Wali Kota dan kita dari PHD Kota Batu, ada dari umum, dari tenaga kesehatan. Alhamdulillah ada beberapa dokter. Tugas kami untuk mengawal dan mendampingi para jamaah haji di Kota Batu dan sekitarnya. Mohon doanya masyarakat Malang Raya, mudah-mudahan jamaah haji Indonesia khususnya Malang Raya mendapat predikat haji yang mabrur. Amin. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, dalam rangka persiapan pemberangkatan haji dilakukan pengamanan yang ketat di area sekitar pemberangkatan. Dengan lonjakan jumlah jemaah haji sebesar 60% dari tahun sebelumnya. Langkah-langkah pengamanan ditingkatkan untuk memastikan kelancaran proses pemberangkatan. Dalam rangka memastikan kesejahteraan dan keamanan para jemaah haji, Kemenak Kota Batu melakukan upaya pengamanan yang sangat maksimal di lokasi pemberangkatan. Tahun ini, sebanyak 207 jemaah akan diberangkatkan, mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, untuk memastikan pengamanan yang optimal, Kemenak Kota Batu berkoordinasi erat dengan kepolisian, Banser Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Sebanyak 120 personel pengamanan telah dikerahkan di area sekitar pemberangkatan haji, baik di dalam maupun di luar lokasi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah. Proses pengamanan dimulai sejak jemaah memasuki area pemberangkatan. Setiap tas yang dibawa oleh jemaah akan melewati proses screening yang ketat untuk memastikan keamanan dan mencegah kehilangan barang berharga milik para jemaah. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya kejadian darurat, dikerahkan pula tim medis dari Dinas Kesehatan yang ikut mendampingi. Kehadiran tim medis ini juga sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua jemaah, serta untuk memastikan bahwa segala tindakan pertolongan dapat diberikan dengan cepat dan tepat jika diperlukan. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dinas terkait, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjamin suksesnya pemberangkatan haji kali ini. Diharapkan dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang tinggi, pemberangkatan haji tahun ini akan berjalan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang berkesan bagi seluruh jamaah. Dari pengamanan kita saling berkoordinasi ya dengan kepolisian, kemudian dari Banser, Dishub, dan Satpol PP. Kita sekitar kurang lebih 120 pengamanan. Harapannya jamaah nanti tertib dan bisa ibadah dengan lancar, khusyuk, dan mengikuti arahan dari petugas yang ada di Arab Saudi. Jessica dan Andi melaporkan. Banyaknya kunjungan wisatawan khususnya para pelajar setelah ujian sekolah ke Kota Batu berdampak pada ramainya kembali aktivitas wisata petik apel. Namun sayang akibat tingginya biaya operasional, kebun-kebun apel mulai banyak berkurang. Beginilah yang terlihat di beberapa kebun apel di kawasan Tulungrejo, Bumiaji, Batu, yang terlihat sudah kurang dan berganti dengan tanaman lainnya. Tidak hanya itu, volume maupun kualitas berkurang karena sering terserang penyakit tutul hitam sehingga buah membusuk dan jatuh. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada keberadaan wisata petik apel yang saat ini tetap ramai pengunjung, khususnya ketika akhir pekan atau libur panjang sekolah. Ramainya wisatawan petik apel ini membawa berkah tidak hanya bagi para petani apel, tetapi juga penyedia jasa wisata maupun para sopir angkutan umum yang ada peningkatan pendapatan pada saat ramainya kunjungan wisata ke petik apel. Menurut salah seorang sopir mikrolet Kota Batu menjelaskan sangat terbantu ketika mendapatkan kesempatan untuk mengangkut wisatawan karena bisa untuk membeli BBM maupun setoran. Terkait semakin berkurangnya tanaman apel, dirinya masih optimis keberadaan kebun-kebun apel untuk wisata petik apel masih mencukupi khususnya di kawasan Junggo. Di salah satu kebun apel terlihat beberapa mikrolet mengantri setelah menurunkan para penumpang ke kebun-kebun apel dan menunggu mengantar kembali ke beberapa rest area. Sementara itu, tanaman apel di banyak kebun terlihat sudah kurang maksimal perawatan akibat tingginya harga obat-obatan, sementara hasil panen sering turun baik volume maupun kualitas. Iwan Ikmawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan hadirkan laporan tentang tingginya biaya perawatan tanaman apel diganti sayuran. Tetaplah bersama kami, Info 7 Malang Raya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero sambung listrik gratis 1.000 warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Dijual tanah Batu TV di Dusun Resel, Desa Ororo Ombo, sebelah wisata Batu Flower Garden. Dengan luas 6.161 meter persegi. SHM IMB. Ada gedung 500 meter persegi, 2 lantai, listrik 30.000 watt. Ada genset, prasarana, jalan paving dan pagar. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Akibat tingginya biaya operasional, banyak tanaman apel yang dipotong dan berganti dengan jenis sayuran. Beratnya beban petani untuk biaya pupuk dan obat-obatan serta harga jual saat panen menjadi salah satu penyebab mulai berkurangnya pohon apel di Kota Batu.
Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Tulungrejo Bumiaji, Kota Batu. Petani sedang melakukan pemotongan dan pembongkaran lahan apel karena sudah tua, terserang penyakit, dan sudah tidak maksimal menghasilkan. Pembongkaran lahan apel dilakukan petani karena sudah sering merugi akibat besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil panen. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca saat ini sulit diprediksi, juga sering mengganggu pertumbuhan tanaman dan biaya yang dikeluarkan semakin besar. Perlu diketahui pada tahun 2022, luas lahan apel di Kota Batu tercatat 1.200 hektar dan berkurang menjadi 1.092 hektar, serta produktivitas pun menurun jauh dengan rata-rata umur pohon sudah berusia 40 hingga 50 tahun. Usman, salah seorang petani setempat, menjelaskan sudah sangat berat untuk bisa mempertahankan keberadaan tanaman apel, sehingga akhirnya terpaksa dibongkar untuk diganti menjadi lahan sayuran. Faktor mahalnya obat-obatan dan biaya lainnya, serta rendahnya harga jual dan sudah tidak maksimal berproduksi, menjadi salah satu alasan lahan apel dibongkar. Di kawasan Tulungrejo Bumiaji terlihat pembongkaran lahan dan pemotongan 400 pohon apel yang akan diganti dengan lahan sayuran. Beratnya beban operasional yang harus dikeluarkan para petani, dikhawatirkan banyak pihak akan semakin berkurangnya pohon dan kebun-kebun apel di Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Dalam paripurna tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Malang melakukan penandatanganan fakta integritas yang berkomitmen dalam bekerja secara transparan dan memerangi korupsi. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna yang dibagi menjadi dua. Pada agenda pertama, yakni laporan Pansus Kota Malang Layak Anak, dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang, di mana pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Pansus Kota Layak Anak untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus tentang Kota Layak Anak. Sementara paripurna kedua, penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Dena Kartika. Dari penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, terdapat 70 lebih catatan yang diberikan atas LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Sementara selain rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak dan penyampaian laporan pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023, serta pengambilan keputusan tentang rekomendasi catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa fakta integritas yang ditandatangani merupakan komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif yang disaksikan oleh Forkopimda. Penandatanganan fakta integritas ini merupakan penyampaian pokok-pokok pikiran dari DPRD dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. PJ Wali Kota Malang berharap dengan adanya fakta integritas ini, nantinya pemerintah dapat bekerja secara transparan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ini fakta integritas ya, komitmen dari eksekutif dan legislatif disaksikan oleh Forkopimda. Yang pertama di DPRD terkait dengan pokok-pokok pikiran, kemudian yang kedua tadi terkait dengan komitmen untuk anti korupsi. Itu semuanya disyaratkan oleh MCP KPK sebagai bagian dari komitmen dari pemerintah daerah. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Dena Kartika mengatakan bahwa penandatanganan fakta integritas ini merupakan upaya dalam memberantas korupsi di Kota Malang. Ia berharap dengan adanya fakta integritas, nantinya citra Kota Malang tidak tercoreng oleh kasus korupsi yang menyeret nama pejabat pemerintah. Dan tadi ada dari Inspektorat tentang penandatanganan fakta integritas
Dan ini juga hal penting menunjukkan bahwa bagaimana semangat Kota Malang, semangat pemerintah Kota Malang dan stakeholder di Kota Malang untuk memerangi anti korupsi. Simon Alfredo melaporkan. Kota Malang mendapatkan penghargaan sebagai terbaik 1 dalam pembangunan daerah se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh PJ Wali Kota Malang dari Presiden Republik Indonesia. PJ Wali Kota Malang berharap dengan diraihnya penghargaan tersebut nantinya menjadi motivasi dalam meningkatkan rencana pembangunan daerah Kota Malang menjadi lebih baik. Penyelarasan rencana pembangunan antar daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diraih oleh Kota Malang sebagai terbaik 1. Penghargaan ini diterima oleh PJ Wali Kota Malang langsung dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Piala penghargaan terbaik 1 sebagai pembangunan daerah ini ditunjukkan oleh PJ Wali Kota Malang saat apel bersama di halaman Balai Kota Malang Senin pagi. Pada apel tersebut, PJ Wali Kota Malang menerima piala dari Bapeda Kota Malang dan ditunjukkan kepada para ASN di lingkungan Pemkot Malang. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa penghargaan dari Presiden ini diberikan sebagai kota terbaik 1 rencana pembangunan daerah. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tahapan penilaiannya mulai dari daerah provinsi hingga tingkat nasional. Penilaian ini mulai dari administrasi, pemaparan, dan pengecekan di lapangan. Dari penilaian ini, Kota Malang dinyatakan sebagai terbaik 1 se-Indonesia dan mendapatkan piala dari Presiden. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa dengan penghargaan ini nantinya dapat memberikan motivasi untuk pembangunan Kota Malang ke depan. Sementara terkait dengan penanganan kasus stunting di Kota Malang, Pemkot Malang terus melakukan perbaikan dan mengecek data-data dan terus melakukan perbaikan untuk menurunkan kasus stunting di Kota Malang. Dari Presiden ada perencanaan pembangunan daerah dan memang ini tahapannya memang sangat rigid sekali, ya, mulai dari bawah penilaiannya sampai dengan tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Dan ini juga penilaiannya juga tidak sembarang, ya, karena setelah kita terkait dengan administrasi, kemudian pemaparan dari saya dengan beberapa OPD, seperti di sidang ya Pak Sekjen, 4 jam lebih itu kami di sidang, kemudian baru cek di lapangan. Jadi hasil diskusi kami, hasil pemaparan saya dengan teman-teman itu dicek di lapangan. Dan alhamdulillah selama ini apa yang sudah dinilai sangat luar biasa. Dan pada saat kami berdiskusi, jadi Pak Presiden itu langsung menanyakan di standnya, ini kenapa Kota Malang kok bisa jadi terbaik nomor 1 di Indonesia. Kami jelaskan tahapan-tahapannya dalam perencanaan, ya. Tahapan dalam perencanaan, kemudian pelaksanaannya juga, kemudian terkait dengan referensi, kemudian dasar, sampai dengan ketetapan-ketetapan yang memang harus dilantaskan pada aspek hukum. Kemudian kenyataan di lapangan juga seperti apa. Dan akhirnya dari situ ada dampak, ya, dampak yang memang yang signifikan terkait data-data. Kami sampaikan semua. Akhirnya ya udah sambil yang guyu gitu Pak Presiden, oh ya kalau gitu Kota Malang memang layak. Dan kita memberikan satu pemahaman bahwa konsen bahwa Presiden terkait dengan pembangunan daerah itu memang luar biasa. Dia ingin menanyakan, tidak hanya sekedar bahwa data-data yang disampaikan ini hanya bersifat laporan, tetapi fakta di lapangan, termasuk juga bagaimana konsep perencanaan itu bisa direalisasikan dan menggandeng dari semua stakeholder. Jadi tidak hanya, kali-kali saya ngomong, tidak hanya top down planning, tetapi bottom up planning. Itu yang diramu jadi satu, akhirnya dalam bentuk nyata dan kita realisasikan. Simon Alfredo melaporkan. Dan berikut laporan perakiraan cuaca yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan dengan berinformasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Info 7 Malang Raya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nurmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.